Sini-sini bunda yang cantik, saya kasih tahu cara mengolah daun ubi jalar agar tetap segar dan makin enak dimasak. Manfaat daun ubi jalar ini membantu menyembuhkan sakit diabetes dan membantu mengontrol gula darah dalam tubuh. Yuk buat. Pertama rebus air dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu masukkan daun ubi dan rebus selama 30 detik saja dan tiriskan. Panaskan panci dan siapkan minyak. Jangan lupa like dan subscribe untuk update video-video resep terbarunya ya. Lanjut. Tumis bawang putih cincang dan cabai kering hingga harum. Tambahkan daun ubi yang sudah direbus tadi. Besarkan api dan tumis beberapa kali. Bumbui dengan sedikit garam dan penyedap sari ayam. Daun ubi jalar enak dan segar, serta banyak manfaat siap disajikan buat keluarga di rumah. Tumis telur pedas ini menu enak yang bisa dibuat dengan praktis dan tentunya ekonomis. Dan pastinya sehat bergizi. Sajikan pakai nasi hangat biar makin mantap. Pertama potong cabai hijau besar, lalu potong juga telur rebus utuhnya. Siapkan minyak panas dan goreng bersamaan. Sisakan minyak sedikit di wajan, goreng bawang dan cabai merah cincang. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar makin semangat buat resep lainnya. Lanjut, masukkan telur dan cabai hijau, bumbui dengan kecap asin, garam, saus dan kecap manis. Lalu tumis sampai harum. Tumisan telur pedas dan beraroma ini siap disajikan dengan nasi hangat buat makan keluarga. Kamu bakal ngiler dan pengen makan. Kalau lihat daging ayam dimasak seperti ini, kebayangkan gimana rasanya. Dan ini cocok. Buat kalian yang nggak mau ribet masak ayam, langsung saja. Siapin dulu ayam 1 ekor yang sudah dibersihkan, kemudian tuang air panas, lalu tambahin jahe, daun bawang, kecap asin, kecap hitam, bumbu rempah ayam, dan juga minyak. Lanjut, ratakan semua bumbu, oleskan ke daging ayam utuhnya. Siapkan cooker, dan masukkan daun bawang seperti ini. Taruh ayam di atasnya, dan masukkan juga kuah bumbunya. Masak di cooker selama 30 menit ya. Daging ayam juicy, empuk dengan bumbu yang meresap, siap jadi menu makan lezat malam. Semoga bisa menjadi inspirasi resep menu masakan kalian. Pakai metode cara memasak pare ini yang bisa bikin pare makin renyah, enak, dan tidak pahit. Pertama, buang bagian dalam pare, lalu potong menjadi irisan tipis. Tambahkan 1 sendok garam dan 1 sendok gula, aduk rata dan diamkan selama 6 menit. Cara ini agar rasa pahit pada pare hilang dan bikin renyah. Setelah itu, cuci dengan air bersih beberapa kali. Siapkan sedikit minyak ke dalam wajan, masukkan pare, masak dengan api kecil untuk mengeluarkan airnya. Kemudian angkat dan sisihkan. Panaskan wajan lain, tambahkan bawang putih cincang, tauco, cabai kecil dan irisan cabai hijau. Masak dengan api besar hingga cabai matang. Lanjut, masukkan pare, bumbui dan sedikit penyedap rasa, kecap asin secukupnya, dan saus tiram. Lalu masak dengan api besar sambil diaduk selama 5 hingga 8 kali. Kemudian diangkat. Caranya mudah bukan? Masak daging sapi jangan langsung direbus ya. Sini bunda saya kasih resep oseng daging sapi sederhana tapi nikmat. Rasa daging lebih lunak, empuk, dan gurih. Pertama, siapkan air dalam wadah, campur dengan sesendok garam. Lalu, tambahkan daging sapi cincang mentahnya dan rendam selama 10 menit saja. Cara ini bisa membuat daging sapi lebih lunak dan juga mencegah hilangnya nutrisi. Lanjut, masukkan langsung ke dalam panci dan tumis. Karena daging sapi yang ditumis akan terasa lebih harum. Setelah setengah matang, tambahkan bawang bombay dan jahe. Lalu kembang lawang atau pekak, cabai merah, dan beberapa butir gula batu. Lalu, tambahkan kecap asin sedang saja, saus tiram, kecap kedelai, dan tambahkan air panas secukupnya. Tutup dan masak dengan api kecil selama 50 menit. Lalu masukkan kentang dan wortel secukupnya. Tambahkan juga kaldu ayam dan didihkan selama 15 menit. Terakhir, tumis dengan api besar untuk mengurangi kadar airnya. Daging sapi rebus sederhana dan lezat yang empuk dan gurih sudah siap. Enggak usah bingung bunda cantik mau masak apa, mending tumis kacang kentang saja, praktis dan nikmat. Yuk buat, panaskan minyak dalam panci dan tambahkan kentang. Goreng hingga permukaan kecoklatan ya. Di wajan lain, goreng kacang hingga harum dan empuk. Tambahkan bawang putih cincang dan millet secukupnya, digoreng hingga harum. Lalu tuang kentang dan kacang-kacangannya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update video-video resep terbarunya ya. Kentang dan kacang-kacangannya. Tambahkan sedikit garam, kecap kedelai, sari ayam dan saus tiram, dan tambahkan sedikit pati cair. Tumis dengan api besar agar bumbu makin meresap dan beraroma. Tumis kacang kentang sederhana dan lezat, siap buat jadi menu makan di rumah.
Yuk buat sup ikan ini, rasanya tak kalah sedap dengan menu restoran dan pastinya kalian bisa coba di rumah. Pertama, bersihkan ikan lalu sayat seperti ini. Lalu beri garam, bawang putih, dan daun bawang lalu dikukus 10 menit agar bumbu meresap. Jangan lupa like dan share videonya ya, biar makin semangat bikin resep lainnya. Lalu buat bumbunya. Siapkan bawang putih, daun bawang, bawang merah, kecap asin, gula 1 sendok dan diaduk hingga rata. Lanjut, ikan tadi disiram dengan minyak panas dan bumbu ikan yang sudah dibuat tadi. Sup ikan lezat ala restoran siap dihidangkan. Sini-sini Bunda cantik. Yuk masak tahu kulit goreng toge yang lezat dan bergizi. Bikinnya mudah dan bisa buat menu makan siang kamu. Pertama, siapkan tahu kulit dan potong menjadi irisan tebal ya. Panaskan minyak dan tumis daging dengan api kecil untuk menghilangkan lemaknya. Biar makin berasa lezat, tambahkan bawang putih, millet, kecap hitam pedas, tumis biar aroma kuahnya makin menggugah nafsu makan. Tumis 5 menit lalu tambahkan tahu kulit dan toge secukupnya. Tambahkan garam, kecap asin, saus tiram, dan sari ayam biar makin nikmat. Tumis dengan api besar selama 1 menit hingga matang. Biar makin cantik dan segar, tambahkan irisan daun bawang ya. Tumis tahu kulit goreng toge siap buat menu makan siang kamu dan keluarga. Selamat mencoba!